saya dikalahkan oleh Pak Jokowi, benar. Apakah saya benci Pak Jokowi? Saya sekarang mengatakan saya sayang sama Pak Jokowi. Waktu saya dikalahkan, biasanya kalau orang Indonesia menang, lawannya diinjek-injek, benar atau tidak? Tapi beliau ajak saya, beliau rangkul saya, beliau ajak saya bergabung untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, setelah saya bergabung, saya melihat dari dekat, saya menjadi saksi, saya mengatakan Pak Jokowi orang yang sangat-sangat bekerja keras untuk rakyat Indonesia. Luar biasa, saudara-saudara sekalian, tidak ada capeknya, tidak ada istirahatnya. Kalau ada yang mengatakan beliau tidak bisa bekerja, itu orangnya saya kira ya otaknya perlu diperiksa itu. Saudara-saudara sekalian, kami di sini tidak malu-malu. Saya tidak malu-malu. Saya tidak ragu-ragu. Saya mengatakan kami Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju adalah akan melanjutkan semua programnya Pak Jokowi. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, Pak Prabowo tidak bisa menutupi kemarahannya, kekecewaannya kepada Ahok yang kemarin mengatakan bahwa Pak Jokowi katanya tidak bisa kerja. Semprotan keras Pak Prabowo kepada Ahok ini, walaupun tidak disebut namanya, tapi semua orang paham bahwa ini ditujukan kepada Ahok yang memang sedang ramai menjadi pembicaraan, menilai Gibran tidak bisa kerja, Pak Jokowi nggak bisa kerja. Saya kira ini menjadi blunder dan bisa dikatakan the end karir politik dari Ahok. Ya, semua orang tidak habis pikir ya. Baru saja keluar dari komut Pertamina, yang mengangkat adalah Pak Jokowi pasca keluar dari penjara. Ibaratnya orang yang habis belepotan lumpur dimandikan oleh Pak Jokowi, tiba-tiba berkampanye, keberpihakannya memilih Pak Ganjar. Saya kira nggak persoalan, itu hak prerogatifnya mau milih atau mendukung capres siapa, itu nggak ada persoalan. Tapi caranya berkampanye ini langsung menohok keras kepada presiden yang telah mengangkatnya dari lumpur, ya ibaratnya kan begitu. Tiba-tiba menuding mengatakan Pak Jokowi tidak bisa kerja, ini nggak bisa diterima oleh akal sehat. Maka Pak Prabowo benar, saya sepakat, otaknya mungkin perlu diperiksa gitu. Memang dalam hal politik ini dulu kan banyak yang menilai Ahok sebagai biang kegaduhan, orang yang suka bikin gaduh ya. Tapi tampaknya faktanya memang benar ya. Baru saja muncul di permukaan, ikut berkampanye politik sudah membuat gaduh dengan statement yang seperti orang yang tidak tahu balas budi, seperti orang yang lupa kacang dari kulitnya gitu. Jadi itulah ya, maka ketika Pak Prabowo juga meresponnya dengan keras seperti itu ya sangat wajar. Karena bukan tanpa alasan Pak Prabowo menjadi saksi secara langsung mendampingi Pak Jokowi 5 tahun menjadi menterinya. Orang yang pernah berival sangat keras dengan Pak Jokowi 2 kali, kemudian bisa menyaksikan secara langsung. Saya kira itu bukan argumentasi politis semata lah, tapi karena memang ada fakta-fakta hal-hal yang bisa disaksikan langsung oleh Pak Prabowo pada Pak Jokowi.
Maka kalau dikatakan orang nggak pakai otak, otaknya mungkin perlu diperiksa ya, sangat beralasan. Termasuk pada yang lain lah ini ya, termasuk pada yang lain yang kemarin-kemarin tiba-tiba muncul beramai-ramai menyerang, menghakimi Pak Jokowi sebagai orang yang merusak demokrasi dan lain sebagainya, termasuk Civitas Akademika, guru besar. Pokoknya yang adil dong. 10 tahun apakah tidak bisa melihat karya-karya besar Pak Jokowi membangun bangsa ini? Tiba-tibanya gara-gara dukungan capres, cawapres bersikap yang tidak adil kepada Pak Jokowi. Kecuali Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir prestasinya nggak bagus, prestasinya buruk, menjalankan pemerintahannya dengan otoriter. Oke lah, selama 10 tahun kita semuanya menjadi saksi. Bagaimana kerja kerasnya Pak Jokowi. Penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjadi saksi bagaimana Pak Jokowi membangun tanah air ini. Dari wilayah-wilayah terpencil dibangun semuanya, jalan-jalan, tol, bandara, jembatan, dan lain sebagainya. Semuanya menyaksikan, semuanya merasakan positifnya. Tiba-tiba tega-teganya kemudian menghakimi, menghujat Pak Jokowi sedemikian rupa ya, tega itu. Sampai tega itu loh, hanya gara-gara kepentingan politik mau menangkan capresnya, tega menghakimi, menghujat, melecehkan Pak Jokowi sedemikian rupa. Apa kalian tidak sadar bahwa di negara ini ada kelompok ekstrim kanan, kelompok-kelompok intoleran, kelompok radikal yang belum selesai dikerjakan oleh Pak Jokowi itu emang saya akui, sedang mengancam lengahnya kita semuanya. Sudah lama mereka membenci, memusuhi Pak Jokowi, menganggap Pak Jokowi presiden ilegal. Sekian kali pada saat acara mereka demo, berteriak, maksulkan, turunkan Jokowi. Kalau Anda kemudian hari ini tiba-tiba berteriak yang sama, ya sudah. Anda sama aja dengan memberi bensin, membakar kayu bakar kepada mereka untuk bergabung bersama-sama kalian. Ya kalau kemudian mereka terang-terangan, kalau kemudian mereka menyusup menjadi provokator, menimbulkan kerusuhan menjelang pemilu, yang nampak kalian, bukan mereka. Yang kejar kalian oleh aparat keamanan. Kalian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal ini untuk merusak negara. Itu sangat mungkin dan sangat mudah caranya kalau Anda hari ini berteriak-teriak seperti itu. Mereka sudah lama ingin menghancurkan Pak Jokowi, ingin menghancurkan NKRI ini menjadi NKRI khilafah ala mereka. Melihat ada orang lain, pihak lain yang kemudian meneriakan hal yang sama walaupun bukan khilafah tujuannya, tapi sama-sama menghajar Pak Jokowi, mereka akan pasti menyusun strategi. Mereka bisa menyusup kepada aksi-aksi kalian untuk membuat kekacauan di negara ini, dan mereka bersih tangannya, menggunakan tangan-tangan kalian dengan provokasi mereka. Kalian yang akan bertanggung jawab kepada bangsa dan negara nih, yang hari ini memprovokasi untuk unjuk rasa, turun jalan, memaksulkan Jokowi, termasuk para mahasiswa ini. Hati-hati kalian. Hati-hati, ada pihak yang sudah lama ingin mengincar memaksulkan Jokowi dan hari ini diambil alih oleh Anda semuanya. Hati-hati provokasi mereka. Pasti mereka tidak mungkin secara politik akan terang-terangan bergabung dengan kalian. Mereka bodoh kalau caranya begitu. Mereka pasti akan bermain di balik layar, bersembunyi, menjadi penyusup, menjadi provokator. Karena suaranya sama dengan kalian. Begitu mereka bergerak, kalian yang di depan, kalian yang kena. Mereka berusaha untuk menyembunyikan diri. Karena sudah diwakili oleh sampean-sampean yang hari ini hanya demi kepentingan politik, tega, menghakimi, menghujat, melecehkan Pak Jokowi. Tetap waspada, saya ingatkan, jangan pertaruhkan keutuhan bangsa dan negara hanya kepentingan politik praktis hanya demi dukungan Anda kepada capres-capres. Keutuhan bangsa dan negara tetap nomor satu. Hindari setiap hal yang bisa merusak keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.